أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik dan rahmatnya sehingga kita dapat bersua kembali di blog lanjutan tentang dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yaitu mengkaji tulisan-tulisan dari sumber yang representatif terpilih. Dalam kesempatan ini masih saya lanjutkan eh, apa namanya salah satu kutipan dari Adi Warman Karim di dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam terkait makalah yang ditulis oleh salah seorang dosen ya atau guru besar ilmu ekonomi Syahid Bahesti Universitas Tehran Republik Islam Iran. Salawat serta salam tidak pernah putus-putusnya kita haturkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas berkah dan mujahadahnya sehingga kita masih dalam hubungan dan ibadah Allah dalam iman dan Islam, insya Allah sampai akhir-akhir kita. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, kali ini saya akan menampilkan slide tentang kajian yang akan kita bahas kali ini masih lanjutan ya. Tapi kali ini alhamdulillah saya diberikan topik untuk dapat mempresentasikan blog kali ini dengan menggunakan uh, PowerPoint ya. Sehingga saya berharap kalian lebih mudah untuk mengikuti apa-apa yang saya bacakan, kemudian membuat resume terkait mata kuliah yang saya sampaikan ini. Sudah kita ketahui bersama bahwa kajian sebelumnya itu masih berkaitan dengan uh, apa telah dilakukan Rasulullah dalam mendirikan ya pondasi-pondasi ekonomi sehingga itu menjadi sumber kekayaan publik yang nantinya akan dilanjutkan khalifah-khalifah selanjutnya dalam uh, mengatur ya mengatur Baitul Mal tentunya sebagai lembaga distribusi ekonomi umat pada saat itu. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pendirian dan pengaturan kekayaan publik. Nah, tentang pendirian dan pengaturan kekayaan publik tetap saja kembali kepada salah satu yang namanya pusat ya, pusat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Pada awal perkembangan Islam, sumber utama pendapatan negara itu terdiri dari empat saja ya di zaman Rasulullah. Yang pertama itu khumus, yang kedua zakat, ketiga kharaj atau pajak tanah, dan keempat jizyah itu pengumpulan pajak. Adapun jumlah, jangka waktu dan penggunaannya saya akan jelaskan pada bagian selanjutnya. Itu sudah pasti ditentukan dan disahkan oleh Nabi sendiri. Nah, penggunaan dana pajak ini juga ditentukan oleh Al-Quran atau perintah Nabi. Pajak yang pertama adalah humus ya. Humus yang dikeluarkan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 7 Hijriah, setelah mendudukan Khaybar, kharaj ditarik. Nah, setelah pendudukan Khaybar, nah ini kita bicara masalah bagaimana ya pengkhianatan Yahudi terhadap Islam pada masa awal-awal pada masa awal-awal berdirinya
negara Islam ya di bawah Piagam Madinah. Nah, kemudian pada tahun 8 Hijriah, pembayaran zakat yang tidak begitu populer dalam budaya saat ini menjadi kewajiban. Akhirnya pada tahun 7 atau 8 Hijriah, kemudian jizyah ditentukan. Pusat pengumpulan dan pembagian dana tersebut adalah masjid yang didirikan oleh Nabi setelah beliau hijrah. Masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat untuk bertemu kemudian dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid ini pula perintah-perintah resmi Rasulullah dikeluarkan. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, ini Anda bisa lihat di slide itu ya, bagaimana humus, kharaj, zakat dan apa jizyah itu tahun tahun pemberlakuannya ya di fase pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, pada masa awal hijrah, pengumpulan dana dilakukan oleh para sahabat yang juga bertugas menyebarkan Islam. Namun, dengan semakin luasnya wilayah, pekerjaan tersebut dibagi-bagi dengan yang lain dan jumlah petugas pengumpulan dana bertambah. Ayatullah Ahmadi dalam bukunya berjudul The Messenger Correspondence pada artikel Humus dalam Quran dan Sunnah menyatakan banyak faktor yang menyebabkan Nabi menunjuk petugas khusus untuk pengumpulan humus dan zakat. Nama-nama petugas akan saya jelaskan berikut. Begitu juga nama beberapa orang diberi pendidikan dan tugas instruksional Nabi. Dana untuk menggaji orang-orang ini seperti uh, dana dana untuk menggaji orang-orang ini seperti Atab bin Asid yang ditunjuk oleh Nabi sebagai petugas kodi saat itu. Nabi menunjuk banyak sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka dilaporkan berjumlah 42 orang ya. Jadi pada saat itu untuk pencatat, kemudian petugas administrasi itu jumlahnya 42 orang dan dibagi dalam 4 bagian. Itu ada sekretaris, kemudian apa? eh, untuk pernyataan, sekretaris untuk pernyataan, kemudian sekretaris untuk hubungan dan pencatatan tanah. Yang ketiga, sekretaris untuk perjanjian dan perdamaian. Yang keempat, sekretaris untuk peperangan. Jadi mereka bertugas untuk menghitung, mengkalkulasi dan memanage ya pengeluaran penerimaan terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut atau item-item tersebut. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mencari orang miskin dan membutuhkan untuk diberi pakaian dan makanan, Bilal bahkan mendapat perintah yaitu jika ada dana di anggaran untuk keperluan tersebut, dia boleh mengambil pinjaman. Ketika suku-suku di Hijaz banyak yang telah menerima Islam dan telah mengirim wakilnya untuk menemui Nabi Allah, Nabi memberikan banyak hadiah dan penghargaan kepada mereka. Bilal yang ditugasi mengurus hal ini. Jadi kalau kita selama ini mendengar bahwa Bilal itu hanya muazzin ya, dalam catatan sejarah yang ditulis oleh uh, Dr. Kazim As-Sadar ini, Bilal itu juga bertugas untuk memberikan banyak hadiah dan penghargaan kepada mereka, yaitu ketika suku di Hijaz banyak yang telah menerima Islam dan telah mengirim wakilnya kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi di atas menandakan bahwa Baitul Mal didirikan oleh Nabi. Pengaturan Baitul Mal tersebut, eh, pengaturan keuangan untuk sektor publik juga sektor lain tidak mempunyai bentuk tetap. Ya, ini yang perlu Anda catat. Karena itu sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Jadi pada masa-masa awal itu dia sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis.
Seperti telah kami katakan bahwa kegiatan Baitul Mal dipusatkan di masjid, Nabi sendiri melakukan pembayaran harian dari Baitul Mal dan tidak ada dana yang tidak dibagikan berada di penyimpanan. Jadi konsep apa namanya disimpan berapa persen untuk cadangan itu dalam Baitul Mal di fase awal itu tidak ada ya. Jadi masuk, kemudian dicatat, kemudian dikeluarkan sesuai pada hal-hal yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap pengaturan Baitul Mal. Namun pada masa Umar, akibat tanah taklukan membawa perubahan pada sistem administrasinya. Jadi perlu dicatat ada perubahan sistem administrasi pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Akibat penaklukan Muslim eh, itu maka terjadi perubahan sistem administrasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar ya. Kemudian Umar menunjuk beberapa orang manajer dan pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan Baitul Mal. Jadi Khalifah Umar bin Khattab menggunakan jasa orang-orang Persia yang memang eh, dikenal mahir dalam administrasi untuk melakukan pembukaan Baitul Mal. Hal ini seperti dituliskan oleh Ali bin Tutugol pada 1112 sampai 1114 1012 112 114 Hijriah. Nah, perubahan ini dilakukan oleh Umar atas saran dari Homozan ya, seorang tahanan Persia yang kemudian menerima Islam dan menetap di Madinah. Dia kemudian menjelaskan kepada Umar sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasanian. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, sensus kaum muslimin yang dilakukan pada akhir masa pemerintahan Nabi tidak terselesaikan karena wafatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas tersebut diselesaikan pada masa pemerintahan Umar. Muhajirin Ansor dan kaum muslim lainnya yang menjadi pemimpin dan petugas Baitul Mal mendapatkan pembagian yang berbeda dari Baitul Mal. Karena perluasan taklukan dan kekuasaan Islam, nah Baitul Mal lokal didirikan di berbagai distrik dan provinsi. Sejak saat itu sistem administrasi dikembangkan dan negara Islam memiliki Baitul Mal pusat dan uh, beberapa di lokal-lokal pemerintahan. Nah, ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib, karena beberapa alasan politik dan sosial ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Jadi pada saat pemerintahan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka pusat pemerintahan itu dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Ya, sekarang itu di Irak ya. Irak. Perpindahan ini ternyata menguntungkan. Kenapa? Karena setelah penaklukan di daerah Irak, Syria, Iran, dan lain-lain, letak ibu kota negara dan Baitul Mal secara geografis sangat strategis. Jadi letak geografis penempatan Baitul Mal di zaman Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib itu eh, sangat strategis ya, karena memang berbatasan ya dengan negara-negara taklukan itu seperti Irak, Syria, Iran, dan lain-lain. Ibu kota ibu kota eh, letak ibu kota negara Baitul Mal itu strategis. Selain itu, komunikasi antara Kufa dengan pusat pemerintah provinsi menjadi lebih lancar di setiap provinsi. Kemudian didirikan Baitul Mal. Nah, Anda bisa lihat ya di paparan slide di depan bagaimana pengaturan Baitul Mal itu sendiri. Di pasien Nabi Muhammad tidak mempunyai bentuk tetap, fleksibel, tidak terbürokratis, kemudian dipusatkan di masjid ya. Ini mohon maaf ini ya, ada kesalahan bisa bukan 7 M ya, 7 masih 7 Hijriah ya. Kemudian pas Umar bin Khattab juga menunjuk beberapa manajer pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan Baitul Mal. Sensus kaum muslimin diselesaikan. Nah, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib pemindahan pusat Baitul Mal dari Madinah ke Kufah. Ini
sudah saya buat di slide-nya. Oke, lanjutan. Nah, sekarang kita bisa melihat ya bagaimana selanjutnya Baitul Mal di fase Imam Ali bin Abi Thalib selaku khalifah keempat ya setelah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, apa yang dilakukan Imam Ali? Kewajiban dengan petugas Baitul Mal diuraikan dalam surat putusan yang dikeluarkan oleh beliau pada rapat pertemuan antara Malik Astar dengan gubernur Mesir. Jadi salah satu gubernur yang menjadi perwakilan Imam Ali itu yang terkenal dalam catatan sejarah itu adalah Malik Al-Ashtar. Nah, pada saat itu eh, sejarahnya bisa dilihat dari surat putusan yang dibuat ya di saat pertemuan antara Malik Al-Ashtar dengan gubernur Mesir. Dalam putusan ini, Imam Ali pertama kali menentukan kewajiban seorang gubernur, kemudian mendeskripsikan berbagai macam kelompok dari masyarakat secara keseluruhan. Setelah itu, ia mengeluarkan kebijakan bahwasanya gubernur muslim harus menjalankan tugas demi kemakmuran masyarakat. Ia menekankan perlunya gubernur berinteraksi dengan masing-masing kelompok untuk menunjukkan pada masyarakat perlunya menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain. Untuk mencapai sasaran misinya, ia merekatkan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Imam Ali memberi nasihat kepada Malik Al-Ashtar tentang institusi yang bagaimana seharusnya didirikan yang memungkinkan dirinya dapat menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang dibebankan kepadanya demi mencapai sasaran yang ditugaskan. Kemudian Imam Ali di dalam catatan sejarahnya itu menentukan tugas Malik Al-Astar di Mesir sebagai berikut. Pertama, mengatur dan mengurus permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Nah, mengatur dan mengurus permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperbaharui kota tua dan membangun yang baru. Memperbaharui kota tua dan membangun yang baru. Yang ketiga, mengumpulkan kharaj. Dan yang keempat, mempersiapkan pertahanan bangsa. Nah, selanjutnya Anda bisa 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 lihat di slide ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana tugas wali sektor dalam 4 sasaran dan tanggung jawab khusus. Ini kaitannya tuh tentang tanggung jawab khusus ya. Ini untuk lanjutan dari yang akan saya bacakan. Kemudian Ali menghitung ulang untuk Malik beraneka ragam grup, tipe-tipe dan kelompok masyarakat dan mengelompokkan mereka ke dalam tentara, eh, baik, bentar saya ini dulu ya. Nah, eh, kemudian Imam Ali menghitung ulang untuk Malik beraneka ragam grup, tipe-tipe dan kelompok masyarakat dan mengelompokkan mereka dalam tentara, kemudian juru tulis, karyawan, pedagang besar dan pedagang eceran, pengumpul kharaj, masyarakat non-muslim di bawah perlindungan pemerintahan Islam, dan orang-orang miskin dan membutuhkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Allah telah menentukan bagian masing-masing orang, baik itu dalam kitabnya maupun sunnah rasulnya. Semoga Allah memberkatinya dan keluarganya dan memberi kedamaian. Dan dia memberi perintah kepada jumlah bagian ini sebagai kewajiban berdasarkan prosedur yang dikenal dan dipelihara oleh kita bersama. Dua surat Ali bin Abi Thalib ini diterjemahkan oleh Asadullah Mubashiri. Nah, kemudian Khalifah menerangkan tugas wali sektor ini dalam 4 sasaran dan tanggung jawab yang khusus. Nah, ini dalam tulisan ini kan kita bisa lihat ya eh, tugas daripada masing-masing wali itu. Yang pertama, pembangunan sektor umum diorganisasikan pada masing-masing distrik. Jadi sektor umum tuh diorganisasikan pada masing-masing. Artinya mereka tuh punya tugas untuk mengorganisasi masing-masing distrik ya, wilayah-wilayah kecil di bagian
kegubernuran yang ada di zaman pemerintahan beliau. Yang kedua, menerangkan secara rinci tentang berbagai macam kelas ekonomi dalam masyarakat. Jadi ini yang tadi saya bacakan tadi itu kelas-kelas ekonomi itu. Bukan kelas-kelas ekonomi, tapi eh, ragam grup ya, yang dan tipe-tipe supaya itu nanti pada saat melakukan kebijakan itu mereka mendapat keadilan sempurna ya. Tidak ada yang merasa tidak adil karena eh, pembagian artinya adil di sendiri bukan sama rata ya, tapi proporsional berdasarkan level-level pekerjaan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian ia menerangkan pada Malik cara rinci tentang berbagai macam kelas ekonomi dalam masyarakat. Dan ia menekankan, ia maksudnya Imam Ali itu ya, ia menekankan untuk menjamin bagian masing-masing orang. Ia katakan, nah ini perkataan Imam Ali yang dikutip ini, setiap individu mendapatkan bagian pada pendapatan nasional. Jadi setiap individu ya, bukan setiap ini saja ya, tapi bicara setiap individu ya. Berarti siapapun itu pasti harus mendapatkan haknya dalam pemerintahan di fase Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib. Setiap individu mendapatkan bagian pada pendapatan nasional yang memerintahkan gubernur untuk benar-benar mendistribusikan pendapatan kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Jadi setelah individu dikelompokkan lagi, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala dan utusannya telah menyebutkan hak dan bagian masing-masing kelompok masyarakat. Pada permulaan kekhalifahannya Imam Ali radhiyallahu an mengumumkan sendiri bahwa masing-masing orang akan menerima dana Baitul Mal secara proporsional. Uang yang mereka terima berasal dari kelebihan pendapatan Baitul Mal dan tidak meliputi gaji karyawan, tidak meliputi gaji karyawan dan pegawai. Ya, jadi ada pendapatan Baitul Mal tidak meliputi gaji karyawan dan pegawai, artinya pegawai Baitul Mal itu sendiri. Untuk menekankan pentingnya distribusi pendapatan pada masyarakat agar terjamin kesejahteraan keadilan dan juga untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dan sebagainya, Imam Ali menjelaskan tentang ketergantungan bermacam kelas dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi suatu kelompok masyarakat merupakan kunci keberhasilan ekonomi pada kelompok yang lainnya. Sebaliknya, perampasan turunnya pendapatan dan kemiskinan merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan stagnasi dan penurunan pendapatan. Dalam surat keputusan untuk Malik yang menulis sebagai berikut. Ini juga saya baca kutipan langsung perkataan Imam Ali ya, dalam tulisannya untuk Malik Al-Ashtar. Tentara-tentara atas izin Allah merupakan benteng masyarakat, penjaga peraturan, pembawa kejayaan, keimanan, dan alat untuk memelihara keamanan. Tanpa mereka, masyarakat tidak akan dapat merasakan kedamaian. Pekerjaan tentara tersebut akan berhasil hanya jika instrumen kharaj yang digambarkan Allah sebagai kesejahteraan atas masyarakat serta sebagai tentara yang berjihad melawan musuh Allah tergambarkan secara jelas. Mereka menggunakan kharaj untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Kelompok ini terdiri atas hakim, wirausahawan dan sekretaris. Hakim yang menjalankan sebuah pengadilan baik itu dari segi perjanjiannya maupun transaksinya dan hal lainnya yang berkaitan langsung atasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Wirausahawan yang menghasilkan keuntungan dan sekretaris yang melaksanakan tugasnya baik itu dalam lingkup yang kecil maupun besar untuk menyusun sebuah sumber yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Pekerjaan mereka dapat diselesaikan hanya jika pedagang besar dan pedagang kecil dapat menghasilkan keuntungan dari perniagaan dan mampu menjaga mekanisme pasar. Mereka terlibat dalam perdagangan ini dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan mereka tersebut. Selain itu, pula ada kelompok yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan patut menerima bantuan. Rahmat serta karunia Allah lah yang telah menyatukan kelompok-kelompok tersebut secara bersama-sama. Setiap individu dari kelompok ini berdasarkan jasa masing-masing menerima hak yang harus dipenuhi pemerintah. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, pada bagian lain dalam surat keputusan ini
Ali berkata, perhatianmu pada upaya memakmurkan tanah harus lebih besar daripada perhatianmu pada upaya pengumpulan pajak tanahnya. Hanya jika tanah tersebut produktif, kamu boleh menarik pajaknya. Siapapun yang menarik pajak tanah tanpa berusaha memproduktifkannya, maka ia sampah masyarakat yang tidak berguna. Perbuatannya dianggap telah menindas pelayan Allah. Kekuasaan orang yang demikian akan berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Nah, dekrit di atas menggambarkan kepada Malik Al-Ashtar tentang sektor ekonomi masyarakat dan ketergantungan besar antar komponen bangsa. Hal itu sekaligus memberinya petunjuk tentang cara mengelola Baitul Mal dan mengorganisir pembangunan sektor publik. Dengan rambu-rambu itu, ia lebih waspada menjalankan kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketenaga kerjaan, dan pendapatan tiap-tiap sektor. Dengan demikian, dekrit di atas telah meletakkan prinsip-prinsip penting dalam kebijakan fiskal di setiap komunitas Islam. Dari penjelasan terdahulu terlihat jelas bahwa Baitul Mal telah didirikan dan dioperasikan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Institusi ini diperluas oleh khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar radhiyallahu an, akibat banyaknya penaklukan, umat Islam mulai mengenal ilmu tata negara pemerintahan Persia. Nah, sistem administrasi baru pada pemerintahan keuangan yang biasanya dibuat oleh sekretaris dan pemegang buku diterapkan pada Baitul Mal. Selama masa pemerintahan Imam Ali radhiyallahu an, sistem administrasi Baitul Mal baik pada tingkat pusat maupun lokal sudah berjalan dengan sangat baik. Kerjasama antara keduanya, pusat dan daerah, meningkat. Oleh karenanya, pendapatan Baitul Mal mengalami surplus dan kelebihannya dibagi secara proporsional di antara para penerima sebagaimana dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, uh, dalam kesempatan ini saya akan tampilkan slide-slide yang mungkin Anda nanti bisa mencatat ya untuk mempermudah Anda meresume blog ini. Nah, kembali lagi di dalam slide di depan itu Anda bisa melihat bagaimana Imam Ali itu membuat sebuah surat yang menasihati Malik Al-Astar selaku perwakilannya untuk melakukan kebijakan-kebijakan serta menjelaskan dampak-dampaknya jika kebijakan tersebut tidak proporsional atau tidak terlaksana ya dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, Anda bisa lihat itu tentara juga bagaimana urgensi keberadaan tentara dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat, kemudian bagaimana kesejahteraan kemakmuran ekonomi suatu kelompok masyarakat merupakan kunci keberhasilan ekonomi pada kelompok lainnya. Kemudian bagaimana fungsi seorang hakim ya, kemudian sekretaris, wirausahawan, kemudian pedagang besar, yang agen dan pengecer. Bagaimana jika salah satu komponen ini terjadi apa namanya ke ketidakseimbangan ya, artinya ada yang tidak jalan ya, maka akan terjadi sebuah gejolak yang susah diprediksi yang pada akhirnya itu akan menyebabkan eh, apa namanya pemerintahan itu tidak mempunyai power ya atau dia akan eh, apa namanya akan menjadi sampah bahkan itu dalam suratnya sampah masyarakat ya. Kalau seandainya mereka hanya tahu pajak, saya ngambil pajak tanpa memikirkan bagaimana memproduktifkan tanah gitu ya, tanpa memberikan solusi, hanya taunya beres gitu ya, sebuah pemerintahan, maka akan menyebabkan pemerintahan itu berjalan bertahan dengan singkatnya. Demikianlah eh, apa namanya blog singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kaitannya dengan apa namanya yang
saya tampilkan kepada saudara dari slide-slide dan pembacaan saya terhadap tulisan uh, Dr. Kazim As-Sadar, guru besar ekonomi di Syed Bahesti Tehran. Ini lanjutan saja, kemudian nanti akan melanjut ya dengan bagaimana pendapatan Baitul Mal tentang apa namanya pelaksanaannya, konsep kharaj, kemudian zakat, dan bagaimana estimasinya dalam hitungan-hitungan. Insya Allah dalam vlog berikutnya akan saya paparkan dan sampaikan. Mudah-mudahan vlog singkat ini dapat bermanfaat. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kesehatan, yang diberi kesulitan, yang sedang dalam masa kesulitan diberi Allah kemudahan keluar dari kesulitannya, yang susah dalam mengingat atau dalam apa namanya, memahami mata kuliah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan kemudahan. Tetap jaga kesehatan dan keimanan. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.